Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke pasal 2, yaitu di buku Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Untuk pasal kedua ini kita akan membahas tentang beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim beriman kepada rububiyah Allah terhadap segala sesuatu. Sesungguhnya tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan dan pengaturan terhadap seluruh dunia. Keimanan itu berdasarkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan dalil nakli dan akli sebagai berikut. Yang pertama, dalil nakli, yaitu pemberitahuan dari Allah tentang rububiyah. Ini terdapat dalam surah Al-Fatihah, kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat 6, dalam surat Ad-Dukhan ayat 7 sampai 8, Al-A'raf ayat 172. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 7 sampai 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Artinya, Dia yang maha menghidupkan dan mematikan. Dialah Rob kalian dan Rob bapak-bapak kalian yang terdahulu. Firman Allah yang menyebutkan adanya perjanjian yang Allah ambil dari manusia ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk bapak mereka, untuk beriman kepada rububiyahnya, beribadah kepadanya, dan tidak akan menyekutukannya dengan selain Dia. Dan ingatlah ketika Robmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rob kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Rob kami menjadi saksi. Ini surah Al-A'raf ayat 172. Kemudian dalil nakli yang kedua, ini penjelasan kesaksian dan ketetapan para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah, sehingga ketika berdoa Nabi Adam mengucapkan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Penjelasan lain terdapat dalam surah Nuh ayat 21. Kemudian surah Syu'ara ayat 117 sampai 118. Dan juga surah Ibrahim ayat 35, Yusuf ayat 101. Kemudian Toha ayat
25-30. Toha juga ayat 90. Kemudian surah Maryam ayat 4. Selanjutnya surah Al-Anbiya ayat 89. Surah Al-Maidah ayat 117, Al-Maidah ayat 72. Kemudian Nabi juga berdoa ketika menghadapi kesusahan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini dalam doa ketika Rasulullah menghadapi kesusahan. Tidak ada Rabb selain Allah yang maha agung dan maha lembut. Tidak ada Rabb selain Allah, Rabb singgasana ars yang agung. Tidak ada Rabb selain Allah, Rabb langit dan Rabb bumi, serta Rabb ars yang mulia. Ini seluruh para nabi dan rasul telah mengetahui tentang rububiyah Allah. Mereka telah menyeru manusia dengan rububiyah Allah. Mereka merupakan manusia yang paling sempurna pengetahuannya, paling sempurna akalnya, paling benar ucapannya, dan paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya. Untuk selanjutnya adalah dalil tentang dalil akli tentang beriman kepada rububiyah Allah. Sebagian dari dalil logika tentang rububiyah Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, keesaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Sudah merupakan kesepakatan manusia bahwa dalam penciptaan dan pengadaan manusia tidak ada campur tangan seseorang pun melainkan hanya Allah sendiri. Baik ciptaan tersebut kecil maupun besar. Meski itu adalah rambut yang ada pada tubuh manusia atau hewan, bulu kecil yang ada pada sayap burung, atau daun kecil yang ada di dahan pohon. Lebih-lebih penciptaan tubuh yang sempurna, atau sesuatu yang hidup dari tubuh ataupun benda besar maupun kecil dari benda-benda yang ada. Adapun Allah telah berfirman dalam penciptaannya dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah telah menciptakan kalian dan sesuatu yang kalian perbuat itu. Dalam surah Shofat ayat 96. Allah juga berfirman telah memuji dirinya sendiri berkaitan dengan kapasitas dirinya sebagai pencipta. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Segala puji Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menjadikan kegelapan dan cahaya. Dengan demikian, bukankah pencipta Allah atas segala sesuatu adalah petunjuk atas keberadaan rububiyah Allah? Betul, dan sesungguhnya kami semua termasuk orang-orang yang menyaksikan semua itu, ya Allah.
Yang nomor dua, dalil logikanya yaitu keesaan Allah dalam memberi rezeki. Karena tidak ada satupun hewan yang berjalan di daratan, berenang di air, bersembunyi di dalam perut, kecuali hanya Allah memberikan rezeki dan memberinya petunjuk untuk memperolehnya, tata cara makan dan memanfaatkannya, mulai dari semut sebagai binatang paling kecil hingga manusia merupakan makhluk paling sempurna dan paling tinggi. Semuanya butuh Allah dalam eksistensi dan pembentukannya, serta makanan dan rezekinya. Hanya Allah saja zat yang menciptakan, membentuk, memberi makan, memberi rezeki kepadanya. Berikut ini beberapa ayat yang menjelaskan kebenaran itu. Allah berfirman, "Fala yanzuril insanu ila tu'ami anna sababnal ma'a sabba summa saqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba." Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun yang lebat dan buah-buah serta rerembutan. Surah Al-Abasa ayat 24 ayat 31. Al-Abasa ayat 24 sampai 31. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa anzalna minas samai ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Kulu war'au an'amakum." Dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang kalian. Surat Toha ayat 53 sampai 54. Fa'anzalna minas samai ma'an fa'asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kalian yang menyimpannya. Dan Allah telah berfirman bahwa tidak ada yang dapat memberi rizki kecuali Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizki. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Surat Hud ayat 6. Jika hal itu telah tetap tanpa ada yang membantah bahwa tidak ada yang dapat memberi rizki kecuali Allah, maka hal itu menjadi dalil yang menunjukkan rububiyah Allah atas semua makhluknya. Adapun dalil logika yang ketiga adalah kesaksian dan penetapan dari fitrah manusia terhadap rububiyah Allah. Sesungguhnya setiap manusia yang naluri fitrahnya belum rusak akan merasakan di dalam dirinya bahwa
ia adalah orang yang lemah di hadapan zat yang mempunyai kekuasaan, zat yang maha kaya, dan zat yang maha perkasa. Ia akan tunduk dengan segala tindakan Allah terhadap dirinya dan pengaturannya untuknya, serta menegaskan bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabb dan Rabb segala sesuatu. Meskipun kebenaran ini diterima dan tidak diingkari serta diperdebatkan oleh setiap orang yang memiliki fitrah yang selamat, tetapi di sini disebutkan sebagai fakta tambahan penjelasan Al-Quran tentang berbagai pengakuan para pembesar dan penyembah berhala dalam mengakui rububiyah Allah terhadap seluruh makhluknya. Allah berfirman, wa in sa'alatahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan bumi dan langit? Niscaya mereka menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Surah Az-Zukhruf. Kemudian Allah berfirman lagi, wala in sa'alatahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menunjukkan matahari dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Surah Al-Ankabut ayat 61. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Katakanlah, siapakah pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. Dalil yang keempat, dalil logika yang keempat adalah keesaan Allah dalam kekuasaan dan kepemilikan terhadap segala sesuatu, serta pengaturannya atas segala sesuatu adalah bukti dari rububiyah Allah. Karena termasuk satu aksioma bagi semua makhluk, bagi semua manusia, bahwa seseorang sebagai makhluk hidup lainnya pada hakikatnya tidak memiliki sesuatu. Buktinya adalah pada saat pertama kali manusia dilahirkan ke dunia, ini dalam keadaan telanjang, tanpa penutup kepala, serta tanpa alas kaki. Begitu juga ketika keluar dari dunia, ia keluar tanpa membawa apapun kecuali kain kafan yang membungkus jasadnya. Jadi bagaimana mungkin dianggap benar perkataan orang-orang yang menyerukan, sesungguhnya manusia adalah raja yang memiliki segala sesuatu di dunia ini? Apabila pertanyaan di atas tidak benar, bahwa manusia adalah pemilik segala sesuatu, lalu siapakah sang pemilik yang sebenarnya? Sang pemilik yang sebenarnya adalah Allah yang Maha Esa. Tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak ada keraguan sedikit pun. Apa yang dikatakan dan diterima tentang kepemilikan juga berlaku dalam hal penggunaan dan pengaturannya untuk setiap urusan dalam kehidupan ini. Kalau begitu, demi Allah, berarti semua merupakan sifat-sifat rububiyah Allah, yaitu mencipta, memberi rizki, memiliki, mempergunakan, dan mengatur segala sesuatu. Mungkin itu adalah dalil yang mengatakan atau dalil keimanan kita tentang rububiyah Allah, baik itu dalil nakli
maupun dalil akal atau logika. Mungkin itu yang kita pelajari untuk pasal yang kedua ini dalam buku Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.